Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Baik Anda sebagai orang yang bertuhan, maupun Anda sebagai orang yang tidak bertuhan. Hari Sabat dimulai dari Tuhan sendiri. Allah mempunyai waktu Sabat setelah 6 hari Dia bekerja. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema manfaat di balik waktu istirahat atau manfaat hari Sabat. Saya mengajak kita untuk lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Baik Anda sebagai orang yang bertuhan, maupun Anda sebagai orang yang tidak bertuhan. Hari Sabat dimulai dari Tuhan sendiri. Bagaimana Allah mempunyai waktu Sabat setelah 6 hari Dia bekerja. Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 2, setelah 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia mengambil waktu di hari ke-7 beristirahat. Tuhan berhenti bekerja bukan berarti Tuhan capek. Tuhan sedang memberi contoh sesuatu yang sangat penting untuk kita ikuti. Karena manusia diciptakan bukan untuk bekerja tanpa istirahat. Manusia itu bukan mesin. Mesin aja ada waktu untuk diservis. Ada waktu untuk maintenance perawatan. Apalagi kita tubuh manusia yang tidak sekuat mesin. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja keras. Karena manusia mencoba untuk menegakkan harga dirinya, martabatnya, hakikatnya, bahkan juga haknya, yaitu dengan kerja keras. Nah, kita belajar pada saat ini ada 3 tujuan atau 3 manfaat dari hari Sabat. Yang pertama, hari Sabat adalah hari berkat. Hari Sabat diciptakan sebagai hari berkat untuk kita semua. Bukan hari biasa saja. Jadi kalau kita tidak mau ambil hak kita di hari Sabat, tidak ada masalah. Hanya kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Keluaran 34 ayat 21. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, anak kesayangannya, dan kepada kita semua, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan kepada manusia, 6 hari lamanya wajib bekerja. Sebab tanpa bekerja kita tidak mungkin diberkati. Tetapi jangan lupa, di hari ke-7 manusia wajib berhenti. Kalau Tuhan menyuruh kita berhenti di hari ke-7, berarti Tuhan punya tanggung jawab untuk menggantikan berkat yang kita terima di hari biasa. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan di hari Sabat untuk kita mempercayai Dia sepenuhnya. Bahwa Dia bekerja, Dia tidak tinggal diam, Dia akan memberkati dan Dia akan menggantikan pada waktu kita melakukan hari Sabat. Di dalam Kejadian pasal 2, setelah Adam bekerja dengan begitu keras, memberi nama semua binatang yang ada di muka bumi, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Sementara Adam tidur atau rest, lakukan Sabat, Tuhan bekerja untuk memberikan keuntungan bagi Adam. Dengan Tuhan membentuk seorang wanita yang paling dibutuhkan bagi Adam. Adam dapat komplit, Anda mendapatkan yang terbaik. Weekday ada waktunya kita bekerja. Sedangkan weekend, akhir pekan, waktunya kita Sabat, istirahat. Mempercayai Tuhan bekerja untuk menjawab segala kebutuhan kita. Ini adalah hukum alam. Jangan dilawan, kita akan rugi. Minta maaf kalau ada orang bekerja tiap hari. Dia adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dia adalah orang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan yang maksimal dibandingkan orang yang mempercayai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan untuk melakukan hari Sabat. Motif Anda apa sih
bekerja tiap hari tanpa rest, pasti uang. Berarti Anda telah menempatkan uang jadi Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Begitu kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kebenaran, maka berkat akan mengikuti. Sebaliknya, ketika kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semua akan dikurangkan. Pada akhirnya, orang yang tidak pernah rest atau punya waktu sabat, dia akan lebih rugi daripada mereka yang punya waktu sabat. Masa sih Tuhan tidak bisa gantikan atau tebus yang lebih baik kalau kita mengikuti perintahnya. Orang Yahudi terkenal sebagai orang yang memegang pada hukumnya, yaitu melakukan hukum perintah keempat dari hukum Taurat, menguduskan hari Sabat, menghormati hari Sabat. Sebagai upahnya, Tuhan memberkati orang-orang Yahudi secara luar biasa, baik secara finance ataupun secara intelektual. Nah, karena orang-orang Yahudi selalu menguduskan hari Sabat, apa yang terjadi? Akibatnya, sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Penguasa ekonomi dunia hari ini adalah orang Yahudi. Yang bikin Amerika diberkati, kuat, kaya adalah orang Yahudi. Keluarkan orang Yahudi dari Amerika, Amerika kiri. Nah, kalau Anda bisa lihat hari ini, betapa mereka menghargai yang namanya hari Sabat adalah hari berkat. Kenapa kita nggak mencontoh bagi keuntungan kita, bagi manfaat bagi kita? Kita belajar yang kedua, tujuan daripada hari Sabat adalah hari beristirahat. Hari waktu kita hibernasi. Kita perlu istirahat selain untuk memberikan kesempatan Tuhan menumbuhkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Juga kita perlu istirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan kita. Dan untuk mengembalikan tenaga kita dari segala keletihan yang kita lakukan sepanjang minggu, sepanjang hari. Agar jangan sakit, baik badani maupun jiwani. Banyak orang mengabaikan hari Sabat, di mana waktunya untuk rest dipakai untuk kerja terus. Akhirnya sakit dan dia harus keluarkan uang untuk berobat. Akhirnya uang yang dikumpulkan dia pakai lagi. Dan akibatnya dia harus rest cukup lama. Yang mengakibatkan dia gak dapatkan keuntungan pada waktu dia rest. Karena sakit. Ada banyak orang mengabaikan hari Sabat di mana waktunya rest dipakai kerja terus. Akhirnya burn out. Jiwanya sakit. Bawaannya marah-marah. Tidak lagi bisa kuasai diri. Stres. Banyak pikiran, gak bisa tidur. Akhirnya kerjaannya gak bisa lagi maksimal. Kerja salah-salah, bahkan target pun tidak mencapai. Banyak anak Tuhan yang mengalami stagnan. Pikirannya penuh. Karena mereka tidak mengikuti prinsip yang Tuhan sudah contohkan. Ketika kita punya waktu istirahat yang cukup, maka Anda akan dapat bekerja lebih efektif, bekerja lebih semangat, dan memiliki tubuh yang sehat. Perintah Tuhan yang keempat dari hukum Taurat, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah, artinya jangan lupa, dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati hari Sabat. Sadarilah bahwa setiap firman yang diperintahkan kepada kita bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi setiap firman yang diberikan kepada kita untuk keuntungan kita sendiri. Anda mau lakukan firman, Anda tidak mau lakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi. Tapi kalau kita nggak lakukan firman, kita yang rugi sendiri. Jadi daripada kita rugi menggunakan kekuatan kita sendiri dan pada akhirnya kita nggak dapatkan yang terbaik, lebih baik kita jalankan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk punya waktu istirahat yang berkualitas. Sabat di sini bukan cuman in the weekend, tapi Sabat di sini atau istirahat yang cukup juga kita perlu lakukan di malam hari. Untuk menjalankan hidup yang sehat, kita perlu istirahat 6-8 jam. Kurang dari 6 jam
pengurangan usia, membuat kita jantung korona, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak. Orang kalau tidur kurang dari 6 jam mengakibatkan akhirnya dia sakit-sakitan. Bahkan orang yang tidur lebih dari 8 jam juga membuat dia kurang sehat, membuat dia kurang pintar. Suatu kali ada CEO terkenal di India yang sangat menjadi contoh bagi banyak anak-anak muda, profesional muda di India. Tapi amat disayangkan, dia meninggal di usia yang sangat muda. 48 tahun dia sudah meninggal. Istrinya kaget. Padahal suaminya adalah seorang yang selalu jaga makan. Seorang yang selalu rutin bereksersis atau berolahraga. Tapi kenapa dia meninggal muda? Dan kemudian dia gak bisa terima, dia minta dokter untuk mendiagnosa. Dan ketika dokter cari tahu, mendiagnosa, ternyata CEO India yang berhasil ini, yang terkenal ini, dia tidur selalu kurang dari 5 jam. Penting di sini untuk kita memiliki istirahat yang berkualitas. Pada waktu kita tidur, kita perlu mematikan pikiran yang menerawang agar istirahat kita istirahat yang berkualitas, sehingga bangun dalam keadaan segar. Mereka yang bangun pagi masih merasa letih atau ngantuk karena tidak mendapatkan deep sleep, tidur yang nyenyak. Di sini kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku sudah melakukan bagianku sepanjang hari, sepanjang minggu. Sekarang aku mau istirahat. Aku serahkan semua persoalanku kepadamu Tuhan. Aku percaya pada waktu aku istirahat, Tuhan bekerja untuk memberikan keuntungan. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Membuktikan firman Tuhan bahwa dia bekerja. Dia memberkati. Dia akan mencurahkan kasih karunia waktu kita istirahat. Ada begitu banyak orang kadang-kadang kaget bangun pagi. Tiba-tiba income-nya bertambah. Tiba-tiba dia melihat jawabannya terpenuhi. Dia sakitnya jadi sembuh. Dia jadi lebih segar. Jadi kalau Anda tidak bisa beristirahat di malam hari, saya kasih tips. Saya kasih prinsip yang cukup baik untuk saudara bisa beristirahat dengan baik, yaitu bacalah dan renungkanlah Mazmur 23. Bayangkan kata demi kata. Ini akan menolong Anda bisa istirahat dengan baik. Mazmur 23 ayat 1-6 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bayangkan dia adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, gambarkan. Dia akan selalu mencukupkan kita. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Bayangkan dia akan menuntun kita di dalam ketenangan. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bayangkan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita membayangkan kata demi kata, firman Tuhan berkata, orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Dia akan menjadi orang yang bijaksana. Berarti Anda akan berhasil dalam keuangan, Anda akan berhasil dalam relationship, akan berhasil dalam studi, Anda akan berhasil dalam segala dosa-dosa yang selama ini mengikat. Anda juga akan berhasil dalam tidurmu dan istirahatmu. Yang ketiga, tujuan dari hari Sabat, hari untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Hari untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Hari untuk mengenal Tuhan. Hari untuk bersatu dengan keluarga. Sekali lagi, Sabat bukan hanya kita lakukan in the weekend, tapi Sabat juga bisa kita lakukan di sore hari setelah kita bekerja, di malam hari setelah kita bekerja. Waktunya untuk kita singkirkan semua kesibukan kita yang ada di tempat pekerjaan.
Waktu untuk kita menyingkirkan semua gadget-gadget kita. Untuk kita mulai dengan sengaja membangun hubungan dengan keluarga. Fokus kedua keluarga kita. Sebab kalau kita sibuk kerja, akhirnya keluarga berantakan. Ketika keluarga berantakan, pekerjaanmu terganggu. Kualitas pikiranmu terganggu. Penting di sini untuk kita membangun kedekatan sama keluarga dengan sengaja. Makan malam sudah ditentukan. Atur waktu in the weekend untuk bercanda, bermain dengan mereka. Inilah mencarikan gap. Inilah membuat suasana jadi gak kaku. Menjadi hangat kembali. Belajarlah jadi orang yang suka humor, suka bercerita kepada anggota keluarga. Itu semua gak bisa terjadi kalau Anda tidak pernah punya waktu khusus bagi anggota keluarga kita. Karena ketika kita bercerita, mereka jadi paham. Mereka jadi mengenal kita. Mereka akan terus mendoakan, mereka akan mencintai kita. Mereka jadi punya hubungan sama kita. Dan ketika kita punya hubungan sama mereka, apa saja yang kita sampaikan, mereka akan dengar. Ini merupakan energi yang baru buat jiwa kita. Biasanya kalau saya capek pulang kerja, saya ketemu anak-anak dan kemudian bercanda sama mereka. Ini membuat saya segar. Ini weekend saya main sama mereka. Saya kadang-kadang juga ambil waktu untuk gangguin mereka. Bahkan juga nonton film bersama mereka. Ini membuat akhirnya kami makin melekat. Ini membuat kami jadi punya otoritas ketika kami bicara kepada mereka. Mereka mendengarkan dengan baik-baik. Puji Tuhan, anak-anak kami lebih dengerin kami daripada dengerin teman-temannya. Kenapa seringkali kita punya anak lebih dengerin pacarnya daripada orang tuanya? Karena pacarnya punya hubungan, orang tua gak punya hubungan. Jadi perlu kita waktu Sabat untuk kita bisa membangun kedekatan sama keluarga. Juga penting di sini di waktu Sabat atau di malam hari kita juga membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan menyembah Tuhan, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, mendengarkan isi hatinya lewat daily devotion atau firman Tuhan. Ketika kita punya hari Sabat, waktu Sabat, fokuslah kepada Tuhan. Karena semakin kita akrab sama Tuhan, semakin kita kuat. Kenapa kita lemah? Karena kita gak punya waktu sama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia sumpama burung Raja Wali yang naik terbang. Ia berlari tidak menjadi lelah, ia berjalan tidak menjadi letih. Sekarang saya mau tanya, pelari mana yang gak pernah lelah? Pejalan kaki mana yang gak pernah letih? Tapi firman Tuhan menjanjikan bahwa orang yang punya waktu dengan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kalau engkau lemah, engkau mulai kering, engkau berkata saya udah gak sanggup lagi. Inilah waktunya untuk kita mencari Tuhan. Waktunya untuk kita menyembah Tuhan. Waktunya kita mendekatkan diri sama Tuhan. Dan yang menarik, Ratapan 3, 22 dan 23. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, maka kasih-Nya dicurahkan. Membuat kita bisa mengampuni. Membuat kita panjang sabar. Membuat kita rendah hati. Membuat kita bisa memberkati banyak orang. Kenapa kita susah untuk menguasai diri? Karena gak ada kasih Tuhan. Nah, waktu kita dekat sama Tuhan, kasih-Nya dicurahkan. Membuat kita punya self defense yang kuat. Saya adalah orang yang emosional. Emosi sama keluarga, mudah emosi juga sama staff. Emosi juga kadang di jalan. Membuat saya kadang-kadang kesel sama diri saya sendiri. Kenapa saya susah sekali berubah untuk jadi orang yang lemah lembut. Akhirnya saya mengerti firman Tuhan. Bahwa orang yang dekat sama Tuhan, dia akan punya kasih-Nya. Dan saya mengambil komitmen untuk saya lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Sebagai akibatnya, saya jadi orang yang lebih menguasai diri. Saya jadi orang yang lebih panjang sabar. Saya menjadi orang yang nyaman untuk dekat dengan Jojo. Saya jadi orang yang bisa memiliki hati Bapa, yang bisa memberikan banyak nasihat kepada orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan dan akibatnya mereka bisa keluar dari kegelapan mereka, keterpurukan mereka. Saya juga teringat, saya punya teman
yang dimana selama 9 tahun tidak dikaruniakan keturunan. Dan dia udah cek ke dokter berkali-kali, nothing wrong. Benih laki-lakinya sehat, benih yang perempuan sel telurnya juga sehat. Namun kenapa Tuhan gak karuniakan keturunan? Ternyata dia lupa untuk melakukan firman Tuhan, yaitu menguduskan hari Sabat. Karena dia selalu bekerja tiap hari. Dia gak punya waktu untuk rest, mengakibatkan akhirnya dia gak memiliki keturunan. Dan ketika dia mulai menjalankan firman Tuhan dan tidak mengambil lagi kerjaan in the weekend, dia mengambil waktu dengan Tuhan bersama dengan istrinya. Dan kemudian menciptakan hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan. Yang menarik, ketika suami istri ini punya waktu sahabat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, merenung firman Tuhan, yang ajaib. Tidak lama setelah itu, yaitu kurang daripada 6 bulan, istrinya sudah tidak lagi datang bulan. Dan kemudian dicek ke dokter, periksa dokter, dan dokter berkata, congratulations, kamu punya anak. Amazing bukan? Orang yang menghargai hari Sabat, hidupnya gak pernah kecewa. Orang yang mengenal hari Sabat mendapatkan kekuatan, mendapatkan manfaat. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin kita mirip dengan Tuhan. Karena kedekatan kita akan menentukan keserupaan kita. Ketika kita dekat sama Tuhan, membuat kita serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan bukan cuma dalam hal karakter, tapi juga kreativitas. Adam dikenal sebagai manusia yang sangat kreatif. Itu sebabnya dia mirip dengan Tuhan, karena diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saking mirip dengan Tuhan, kreativitasnya begitu luar biasa karena Tuhan kreatif. Maka Adam juga kreatif menyebut semua nama-nama binatang berbeda-beda dengan maknanya. Kenapa? Karena dia tinggal dekat Tuhan di Taman Eden, yang artinya the moment of God, kehadiran Tuhan bersama dengan Adam. Saya percaya ketika kita berani bayar harga, menyerang jadwal padat kita, dan kita punya waktu sama Tuhan, maka Anda akan semakin mirip dengan Tuhan, baik itu karakter maupun kreativitas. Sekali lagi, ciri-ciri orang mirip Tuhan, dia kreatif. Ciri-ciri orang tidak mirip Tuhan, dia tidak kreatif. Jadi kita belajar hari ini manfaat hari Sabat. Yang pertama, hari Sabat adalah hari berkat. Yang kedua, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat. Yang ketiga, hari Sabat adalah hari membangun hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Apa yang terjadi ketika kita punya Sabat? Maka yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan makin dekat. Yang kedua, hubungan kita dengan keluarga makin sehat. Yang ketiga, kualitas kesehatan kita makin prima. Yang keempat, berkat Tuhan semakin mengejar kita. Berarti kalau kita gak punya Sabat, hubungan dengan Tuhan semakin jauh. Jadi sering jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua, hubungan dengan keluarga makin gak harmonis, berkelahi, ribut terus. Yang ketiga, waktu kita gak punya Sabat, kualitas kesehatan kita makin buruk. Dan yang keempat, berkat Tuhan makin menjauh dari kita. Itu sebabnya marilah ambil waktu Sabat ini untuk kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, dan juga membuat kesehatan kita makin baik. God bless you.